Ini kan kalau bahasa politik kan gimana sih proses propaganda agitasinya Trunojoyo? Wah, iya Mas, Mas. King, king, king. Sebenarnya sama sih ya. Kalau bagi saya untuk menggalang massa itu tidak usah money politik itu memungkinkan ya meskipun di masa sekarang. Contohnya dalam masalah omnibus law semisal itu mahasiswa demonstrasi itu kan bukan urusan politik sebenarnya, cuman kesamaan nasib, kesamaan rasa dan kesamaan pikiran. Itu pun yang dilakukan oleh Trunojoyo pada waktu itu ketika melihat Kraeng Galesong itu membuat onar karena untuk makan pada waktu itu, dia merampok dan lain-lain karena untuk hidup dengan 2000 pasukannya yang pada dalam beberapa referensi dikatakan bajak laut dari Goa, dari Sulawesi. Trunojoyo langsung menyamperin, langsung datang kepada Kraeng Galesong, dia memperkenalkan diri, saya adalah Raden Trunojoyo Madura, saya tahu kamu dendam kepada VOC dan saya paham kamu ingin melakukan VOC, kamu dan saya mempunyai visi yang sama, maka kita akan kerjasama. Oh iya iya. Itu salah satunya. Kemudian dilanjut lagi ketika Penembahan Giri pada waktu itu mendukung penuh perjuangan Pangeran Trunojoyo. Pangeran Giri pada waktu itu mengatakan gini, VOC itu ibarat benalu yang berada di dalam sebuah di sebuah pohon. Jika benalu itu tidak dihilangkan, maka pohon itu akan kering dihisapnya perlahan-lahan. Makanya agar Islam tetap tegak, kita harus mengusir VOC dari tanah Mataram pada waktu seperti itu. Oke, ini jadi lebar teman-teman, nggak apa-apa ya. Ternyata ada dalih support berupa agama bahwa Sunan Giri kalau misal Karanggalesong itu mendukung Trunojoyo karena satu nasib, artinya memutuskan untuk satu musuh bersama gitu. Karanggalesong ingin memerangi Mataram, Trunojoyo juga ingin memerangi Mataram. Nah, sedangkan di sisi lain ada bala bantuan dari Panembahan Giri. Panembahan Giri memutuskan untuk membantu Pangeran Trunojoyo dengan kongsi agama gitu loh. Jadi kalau bahasa sekarang yo, kafir, cara kasarnya kan gitu Mas ya. Jadi bahasa kasarnya kan seperti itu gitu loh. Jadi ada support berupa kita perangi orang kafir itu gitu. Nah, itu kan ada support seperti itu tapi tetap pada satu frekuensi untuk melawan Mataram. Nah, untuk lebih rigid lagi, sebenarnya selain faktor moral ya, moral yang rusak kemudian dibiarkan sama Mataram, apakah moral rusak itu ada hubungannya dengan VOC? Oke, tidak Mas sebenarnya. Ya, salah satunya ya Mas ya. Salah satunya gini. Dulu pada waktu Sultan Agung itu sangat membenci VOC. Itu menjadi landasan utama Trunojoyo ya. Karena oleh Sultan sampai perang kemana-mana itu Sultan Agung dalam filmnya itu ya. Karena untuk mengusir VOC karena sudah dianggap penjajah. Tapi tanda tanya besar, kenapa kok Amangkurat I anaknya pada waktu itu kok malah kerjasama dengan VOC? Ada apa di situ? Okay. Kemudian dilihat dari faktor ekonomi, faktor politik, kajian-kajian yang lain ternyata memang Amangkurat I ini kurang beres, kasarnya seperti itulah ya. Tak pate beres, Pak Geng bahasa Ginto. Teti tore. Oke. Montero mensejahterakan rakyat, ambil dari sumbernya. Karena Amangkurat I pada waktu itu sudah mengkhianati ayahnya sendiri Sultan Agung yang pada waktu sangat benci VOC, kok sekarang malah kerjasama. Mari kita perangin bersama-sama. Faktor utamanya di samping karena kerjasama dengan VOC, yang kedua Amangkurat I sudah menyalahin undang-undang kepemimpinan. Dalam kekuasaan tanah Jawa itu ada kekuasaan tanah Jawa, entah bukunya apa itu ya, ada di sini. Di situ bahwa raja itu ibaratkan perwakilan Allah di muka bumi, bahwa raja itu adalah representasi dari nabi sehingga gelarnya adalah waliullah, hanyokru apalah macam-macam sayyidin filat. Lah ternyata Amangkurat I tidak memegang nilai-nilai kekuasaan itu. Oke. Makanya harus diperangin, bahasnya seperti itu. Jadi itu alasan mendasar ya. Alasan mendasar selain faktor pembiaran dekadensi moral, ternyata Amangkurat I tak pada bapan deh, tak pada leluhur lah. Kalau leluhurnya Amangkurat I itu benar-benar menolak untuk bekerja sama dengan VOC,
Sedangkan Amangkurat I justru bekerja sama dengan VOC. Dengan kata lain, kalau kita menegasi kerjasama itu adalah ditunggangi gitu. Jadi Mataram itu ditunggangi oleh VOC. Ini saya coba bahasakan Mas ya. Amangkurat I ditunggangi oleh VOC, kemudian Trunojoyo merasa bahwa memang Amangkurat I sedang ditunggangi oleh VOC. Dan ketika Amangkurat I selaku Raja Mataram itu ditunggangi oleh VOC, maka akan celaka nasib Mataram ini gitu, Mataram Raya ini gitu. Itu menjadi alasan mendasar kenapa akhirnya Trunojoyo memilih untuk melakukan perlawanan kepada Amangkurat yang ditunggangi oleh VOC. Mungkin Mas Ang ada sudut lain soal kenapa akhirnya memutuskan untuk melawan. Memang ini masalah yang VOC. Jadi Trunojoyo ini sebenarnya teramat cinta pada Mataram, teramat cinta pada rakyatnya. Jadi kalau itu tetap masih ada berhubungan sama VOC, otomatis kita akan hancur. Itu pun juga nanti mungkin berlanjut ke Amangkurat II, hubungannya persahabatan ini akhirnya hancur gara-gara VOC juga. Itu nanti kita bahas juga. Sebenarnya kan tetap persahabatan ini tetap terjalin sampai beberapa kali Amangkurat II ini mengirim surat ke Trunojoyo untuk ayo kita tetap bersahabat. Tapi kata-kata Trunojoyo, selama ada VOC maka saya akan tetap dengan jalur saya. Oh, berarti teman-teman, aksi-aksi damai main jalur belakang itu sudah terjadi sejak zaman kerajaan, men. Jadi Trunojoyo itu sempat diajak damai. Wis lah jatokaran, wah deui jatokaran. Itu kan sempat ada modus dari keluarga Mataram agar Trunojoyo nggak sampai melakukan perlawanan. Tapi Trunojoyo mengelak itu. Nah, re mahasiswa ya, ada saya sebut idealis ya, idealis nyari ya. Saya nggak memberi jabatan Pak Toju DPR, Ben. Nah, ternyata Trunojoyo itu menolak untuk berdamai dengan bahasa mon ki kerjasama di VOC perangan nah gitu loh. Jadi kan ada proses negosiasi politik. Saya akan menghentikan peperangan. Teman-teman, ini perang 3 tahun ya. Silakan refleksikan sendiri dengan perang di Diponegoro 5 tahun. Refleksikan diri dengan reformasi sekian tahun. Refleksikan yang tak sampai seminggu Omnibus Law. Nah, itu refleksikan gitu ya. Bahwa memang perang itu panjang, men, gitu loh. Mon perang ngungkuan, mon perang-perangan ya tak sampai seminggu. Ya, namanya juga refleksi. Kita harus meneladani kan ya. Jangan-jangan kita tak perang ngungku, men. Nah, itu adalah gambaran ya. Ada gambaran bahwa Trunojoyo menolak untuk berdamai. Menolak untuk menghentikan perlawanan. Ya mestinya kalimat Wiji Tukul walau tidak hidup di era itu ya ternyata sudah meresap gitu ke Pangeran Trunojoyo. Itu secara moral ya teman-teman. Jadi moral, bolehlah kita dengan bahasa sekarang Trunojoyo itu disebut aktivis muda itu loh. Walau di zaman itu mungkin belum ada perguruan tinggi, secara pergerakan itu adalah aktivis gitu loh. Maka kita mempelajari keaktivisan Trunojoyo secara tidak langsung kan seperti itu Mas ya. Dia memutuskan untuk melawan Trunojoyo. Kemudian ini saya mau bercerita nanti Mas Aang juga harus merespon karena informasi yang saya peroleh. Ini saya membayangkan ya teman-teman. Kan goalnya perang Pangeran Trunojoyo itu menumbangkan Amangkurat I. Masanya Trunojoyo itu adalah masa awam, dengan tanda kutip dia tidak didukung secara penuh oleh pemerintah. Tidak didukung penuh oleh bangsawan. Artinya ada beberapa peristiwa kok di bayangan saya, ini kok hampir persis dengan reformasi 98 gitu. Di mana masyarakat itu independen secara masyarakat, tidak didukung oleh pemerintah untuk melawan pemerintah. Yang terjadi kalau dulu Amangkurat I yang runtuh, sekarang yang runtuh di 98 yang runtuh adalah Soeharto gitu. Ini ada peristiwa yang sepertinya sama gitu loh Mas ya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke poin Mas ya, ke poin
proses negosiasi kan 3 tahun ya. 3 tahun itu ngapain aja sih Mas? Artinya perangnya itu ngapain aja kok sampai lama tiga tahun itu? Iya banyak sekali Mas ya, banyak sekali sampai lari ke Kelut gitu ya, ke daerah mana-mana karena memang di situ adalah proses bagaimana semangat, satu nasib, satu rasa dan satu cinta mungkin terhadap rakyat ya dengan beberapa pasukan-pasukannya dia perang sampai lari-lari akhirnya ketangkep di daerah mana Kelut ya mungkin ya daerah sana. Lah di situ bukan berarti Trunojoyo itu memberontak secara itu ya kalau kita bahasakan melawan secara kasar enggak. Trunojoyo itu sangat menekankan etika-etika dan moral-moral peperangan pada waktu itu dan sangat menghargai Amangkurat I sebagai Raja Mataram. Sehingga proses ketika Trunojoyo itu disuruh menyerah karena pasukannya sedikit dan pasti kalah, Trunojoyo menjawab, saya tidak akan pernah menyerah dan jangan macam-macam. Nah, bahasanya kayak gini, saya sebenarnya sama derajatnya dengan Amangkurat I, sama-sama keturunan Brawijaya ke-11. Jadi secara terah dianggap sama gitu ya, egaliter. Jadi kalau masih menganggap bahwa tidak sama, tidak mungkin bisa berjuang, anggap sama dulu baru kita bisa melawan. Tapi secara moral beberapa surat bahwa ketika menaklukkan Mataram, seandainya Trunojoyo pada waktu itu ingin menjadi Raja Mataram kan sangat bisa. Keraton sudah dikuasai, tinggal duduk saja mahkota raja dipakai dia menjadi raja. Tapi Trunojoyo tidak mau itu. Trunojoyo malah meninggalkan pusat kerajaan Mataram dan balik lagi ke Kediri pada waktu itu pusat pertahanannya di Kediri. Kemudian ketika itu kan kekosongan raja nih Mataram ya. Amangkurat I sudah lari, akhirnya meninggal di pelarian. Kemudian Amangkurat II itu bikin kerajaan di Surakarta dan Jogja itu kalau tidak salah pada waktu itu diambil alih atau didudukin oleh pamannya nggih Mas, Pakubuwana kalau tidak salah ya. Diambil oleh pamannya Amangkurat pada waktu itu. Jadi sejarah Mataram itu sebenarnya secara keturunan itu lebih kepada Surakarta, bukan di Jogja gitu ya, bukan di Keraton Jogja. Kemudian disuratin lagi bahwa saya tidak pernah menggunakan tahta Mataram atau meletakkan tahta Mataram di kepala saya, kata Trunojoyo. Saya masih sangat menghargai kerajaan Mataram dan juga perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan Mataram untuk mensejahterakan rakyat. Tapi mari, kata Trunojoyo, selama Mataram bahasanya selama Amangkurat I masih bekerja sama dengan VOC, mohon maaf, saya akan tetap melawan sampai darah penghabisan. Jadi tahtanya itu tidak pernah dipakai, ditaruh. Ini bukan milik saya, kata Trunojoyo, ini milik Mataram. Iya. Saking masih mengedepankan nilai-nilai moralitas, etikanya dan akhlaknya. Itu gitu. akhirnya perang sesama pribumi atau perang langsung sama orang-orangnya VOC? Sampai kan Keduanya. Faktor kerjasama itu nanti dipecah. Trunojoyo nyampe beberapa pasukan itu sudah menggalang massa banyak. Lah Amangkurat itu juga menggalang massa banyak dan dibantu oleh VOC. Kalau yang menangkap Trunojoyo itu kalau tidak salah VOC dengan tipu daya muslihatnya karena sudah kehabisan bekal, dia sudah tidak mampu makan dan prajuritnya sudah mati kelaparan, kena penyakit dan macam-macam. Akhirnya dijebak kasarnya seperti itu oleh Adipati Jongker kalau tidak salah yang menangkap itu Belanda. Kemudian satu versi dibunuh di lokasi, satu versi dibawa ke Mataram, dibunuh di Mataram. Seperti itu. Kalau itu mungkin Mas Ang juga bisa menjabarkan dari 3 tahun itu perangnya langsung musuh VOC. Karena kan 3 tahun itu kan juga perang ke Amangkurat I dan juga lanjut ke Amangkurat II kan ya. Jadi apakah sejak awal itu langsung perang dengan VOC atau dengan pribumi dulu atau gimana gitu Mas Ang? Ya memang ketika itu Amangkurat I itu kan udah terikat kontrak dengan VOC Mas. Jadi pada waktu itu VOC udah ikut campur urusan dalam. Itulah yang nggak disuka oleh Trunojoyo. Jadi ketika pada waktu itu perang juga VOC juga terlibat di situ dan juga banyak pasukan-pasukan VOC yang meninggal. Akhirnya VOC kan mencari cara gimana caranya Trunojoyo ini
bisa takluk kan itu. Berapa kali kan diundang untuk menghadap ke waktu itu gubernur VOC. Tapi kan beliau menolak, Trunojoyo menolak, selama kamu masih ada di bumi Mataram, jangan pernah mimpi untuk ketemu saya. Akhirnya melanjutkan, mengapa beliau berpindah tempat, itulah gerilya. Jadi beliau setiap menghimpun kekuatan, diketahui tempatnya dihancurkan, pindah lagi. Dan salah satu taktik perangnya yang memang ulung pada waktu itu, Mas. Gerilya, ya. Gerilya. Oke, ternyata berarti di awal itu hanya melawan sama Mataram, Mas ya. Kemudian Mataram kekurangan pasukan tentara, akhirnya minta bantuan ke VOC gitu. Enggak, VOC sudah terlibat di situ. Langsung berarti Iya. ya. Berarti teman-teman ini ada informasi bahwa perangnya Trunojoyo itu memang tidak antara pribumi dengan pribumi, tapi memang langsung pribumi musuh pribumi yang kolab dengan VOC gitu loh, kolaborasi gitu. Yang kolaborasi dengan VOC. Kalau itu Mas, dinamika kok akhirnya kena sampai Trunojoyo kok akhirnya kan menang kan ya. Setelah kalah Amangkurat I, kemudian pulang ke Kediri kan, ya pergi ke Mendiri ke Kediri untuk mendirikan Panembahan, ya toh. Setelah mendirikan Panembahan itu kan perang kan masih belum berakhir kan, artinya masuk ke eranya Amangkurat II. Balik ke yang tadi gitu loh. Yang tadi itu kan ada proses kontrak politik dengan Amangkurat II. Nah, itu gimana kelanjutannya di konteks politik di era Amangkurat II tentu kan berbeda dengan Amangkurat I. Memang karena itu di awal itu sudah dijelaskan oleh Trunojoyo bahwa pembiayaan revolusi untuk menumbangkan mengkudeta Amangkurat I itu pada awalnya dibiayakan oleh Adipati Anom yang nanti akan menjadi Amangkurat II. Kemudian ketika Trunojoyo itu melawan sekuat tenaga dan diajak menyerah oleh Mataram itu dengan menolak bahwa kita derajatnya sama keturunan Brawijaya 5 ke 11, sudah Adipati Anom sudah putus kontrak. Oh berarti Trunojoyo ini macam-macam dengan saya gitu kan. Akhirnya kerjasama itu batal karena tujuannya yang berbeda. Tujuan Amangkurat itu untuk menjadi raja, tujuan Trunojoyo untuk rakyat. Akhirnya bentuk kontrak politiknya apa? Mohon maaf ya, kan biasanya kan proses kontrak politik itu kan bagi-bagi kursi gitu loh, Rek. Kan biasanya kan kayak gitu ya. Misal Amangkurat II atau Adipati Anom kan ingin menjadi raja. Ini di salah satu versi yang saya baca. Adipati Anom itu kan pengen jadi raja, cuma gak enak hati gitu loh. Masa bapakku sendiri yang kulengserkan gitu loh. Gak enak hati. Ini di buku Babak Tanah Jawa. Buku Babak Tanah Jawa tulisan terbitan 1942 yang ditulis sama orang Belanda. Ini salah satu informasi yang saya peroleh. Trunojoyo kontrak politiknya itu adalah bagi-bagi kursi dengan Adipati Anom. Bahwa Adipati Anom, Trunojoyo ben kan tero menjatuhkan Amangkurat I ya. Engkau pada tero menjatuhkan Amangkurat I, malah engkau dulu jadi raja. Kemudian Adipati Anom itu atau calon Amangkurat II itu mengiming-imingi kursi. Deki mon kok sudah jadi raja ya. Saya pada dia kepala pemerintahan. Itu salah satu informasi yang saya peroleh itu seperti itu. Jadi Trunojoyo itu memang diiming-imingi kursi. Ibarat geduk. Sedeti Gajah Madan dia. Ya kan? Jadi Amangkurat II itu mau jadi hayam buruknya, ya kan? Trunojoyo akan dijadikan Gajah Madahnya. Kira-kira kayak gitulah itu. Itu benar enggak, Mas? Atau ada versi lain dari Mas Ang? Yang ditanya tadi kontrak politik dengan apa antara Amangkurat II sama Trunojoyo, apa yang Amangkurat II sama VOC? Enggak, kontrak politik dengan Trunojoyo. Memang Trunojoyo ketika yang sebelum hebat, jadi raja itu memang yang di Babat Jawa itu disebutkan bahwa Adipati Anom ini
saya pengen tahta, ya kan? Nanti Trunojoyo yang menjalankan roda pemerintahnya kan gitu. Eh, tapi tujuan Trunojoyo ini sebenarnya dari awal memang untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi rasa sakit hati, rasa perih bahwa rakyat ini menderita gara-gara Amangkurat I yang sifatnya kayak gitu. Akhirnya ada kontrak politik antara Trunojoyo sama sama Adipati Anom pada waktu itu. Kira-kira di proses kontrak politik antara Trunojoyo dan Adipati Anom itu, Trunojoyo tahu enggak bahwa ada modus yang tidak sehat dari Amangkurat II atau dari Adipati Anom atau bagaimana? Sebenarnya pada waktu awal-awal itu masih beriringan, Mas. Tapi ketika Trunojoyo banyak pasukannya, di mana-mana selalu menang, akhirnya rasa timbul, mungkin sifat manusianya ya, sifat manusia timbul di Amangkurat II Adipati Anom ini, bahwa kalau nanti Trunojoyo tetap kayak gitu, nanti pasti menggulingkan saya kan gitu. Akhirnya kekhawatiran itu akhirnya balik arah ketika itu kontrak dengan VOC akhirnya. Oh, berarti Amangkurat II itu mengkhianati hasil kontrak politik di pertama itu. Karena di kontrak politik pertama itu memang satu frekuensi perjuangan dengan Pangeran Trunojoyo. Dan ketika Pangeran Trunojoyo itu sudah banyak dicintai sama masyarakat dan kekuatan masanya itu cukup hebat ya, Amangkurat II atau Adipati Anom itu merasa khawatir. Takut apabila nanti Amangkurat II juga dilengserkan atau dijatuhkan. Akhirnya Amangkurat II, ini kan momennya masih posisi perang teman-teman. Akhirnya Amangkurat II memutuskan untuk membangun kontrak politik baru dengan VOC. Yang tujuannya adalah membunuh atau memerangi Trunojoyo. Begitu berarti Mas ya? Mungkin ada informasi tambahan dari Ampian Mas? Ya itu saja sebenarnya, cuman kalau di referensi saya memang karena saya tidak mengambil dari di babat tanah Jawa, memang kontrak kerjasamanya hanya faktor pembiayaan saja gitu ya. Dan informasi lagi bahwa sebenarnya kerjasama antara Adipati Anom dan Trunojoyo itu sudah diketahui oleh Amangkurat I, sehingga yang pada ketika satu kali penyerangan gagal, Adipati Anom sendiri yang diutus oleh Amangkurat I untuk memerangi Trunojoyo gitu loh. Sehingga negosiasi di situ batal ya. Nah, di situ jadi strategi dan taktik gerakannya Adipati Anom itu sudah diketahui oleh Amangkurat I, sehingga wis anak saya sendiri nih yang mimpin ini. Mati yo gak apa-apa, menang yo alhamdulillah, gitulah mungkin kasarnya ya. Iya, Jadi iya. yang dia yang disuruh berangkat untuk membunuh Trunojoyo. Oke, teman-teman sekedar informasi ya, nanti ada sesi tanya jawab, jadi tenang saja teman-teman, silakan catat dulu pertanyaan apapun soal Trunojoyo. Nah, masih ada informasi yang memang harus disampaikan karena memang perangnya itu 3 tahun ya, mestinya 1 malam juga kurang kan untuk didiskusikan. Nah, ini sudah perang, ini sudah kontrak politik, kemudian kita masuk kepada bagian gimana proses akhirnya Trunojoyo itu terbunuh. Karena Trunojoyo itu terbunuh kondisi masih hangat-hangatnya perang kan Mas ya? Masih panas-panasnya perang. Siapa dulu ini? Yang Mas Romli dulu atau Mas Ang dulu untuk menyampaikan proses terbunuhnya Pangeran Trunojoyo? Enggak apa-apa, cerita lagi. Mungkin di sini saya penekanan tentang banyak selama ini berpikiran bahwa Cakraningrat II atau Raden Undaan itu adalah yang mengkhianati Pangeran Trunojoyo. Padahal dari segi moral pun orang Madura itu keponakan itu adalah anak dan paman adalah orang tuanya, ya kan? Jadi di sini mengapa pada beberapa literasi itu menyebutkan bahwa Raden Undaan atau Cakraningrat kedua ini yang
membujuk Trunojoyo untuk menyerah, akhirnya menyerahkan ke Amangkurat II kan gitu. Padahal sebenarnya di sini pun Raden Undaan ini pengen ngelindungi Trunojoyo. Pada waktu itu ada suatu diskusi atau perundingan antara Amangkurat II sama Raden Undaan ini. Jadi Raden Undaan ini dijanjikan oleh Amangkurat II bahwa bagi pengadep kena hadapkan ke sini Trunojoyo itu, dan saya tidak akan melukai ataupun membunuh Trunojoyo. Nah, yang namanya seorang paman atau seorang bapak pasti melindungi anaknya kan gitu. Akhirnya disampaikanlah kepada Trunojoyo, wis cong, bang lo kerah elokain moso Amangkurat II. Pokoknya lah, ketika itu Raden Undaan menemui Trunojoyo, wis cong bang lo kerah elokain, engkau saya nanggung. Akhirnya ya wis man, mon lakar debuna bang cora aja, engkau noroah. Akhirnya Trunojoyo ngikut pada waktu itu, dan disitulah mungkin karena orang yang tawadu, orang yang istiqomah itu biasanya gampang dikibuli oleh setan. Jadi Raden Undaan juga pada waktu ternyata ditipu oleh Amangkurat II, sehingga ketika diserahkanlah Trunojoyo ini ke Amangkurat, malah dibunuh oleh Amangkurat II. Berarti dibunuh oleh Amangkurat II. Dan di proses menuju pembunuhan Pangeran Trunojoyo, ternyata Raden Undaan itu dikibulin, ekal takalin geluh, ya kan ya. Padahal sebenarnya tidak ada konflik yang cukup tajam antara paman dan sepupu, paman dan ponakan. Itu tidak ada konflik yang tajam. Bahkan pamannya Trunojoyo atau Raden Undaan itu menjamin keselamatan Pangeran Trunojoyo. Nah, karena Raden Undaan itu dilabui sama Amangkurat II, akhirnya lepas dari pengawasan dan Trunojoyo dibunuh oleh Amangkurat II. Jadi proses pembunuhannya seperti itu loh. Ya, saya tambahkan mengapa Raden Undaan ini masih percaya pada Amangkurat. Satu, karena pada waktu itu Cakraningrat II masih di bawah kekuasaan Mataram. Jadi raja yang dianggap rajanya lah itu adalah Amangkurat II. Raja resmi adalah Amangkurat II. Dan itu mengapa sampai percaya juga Raden Undaan, karena di serat Trunojoyo pun beberapa buku serat Trunojoyo yang ada lima buku itu disebutkan bahwa surat-surat Amangkurat II ini kepada Trunojoyo itu malah tidak saling membenci. Jadi di situ masih ada kata-kata yang mungkin kalau pacaran itu kata-kata yang harmonis, yang mesra, romantis. Jadi disitulah Cakraningrat II percaya bahwa ceng tang penakan moso tang rator yang ada apa-apa keng margenang VOC. Jadi engkau tuh saya harus melindungi ponaan kayak gitu. Berarti posisi paling ribet waktu itu ya Raden Undaan. Situng sisi penakan, situng sisi jeragan gitu loh. Dalam artian atasan gitu loh. Satu sisi itu atasan dan satu sisi adalah keponakan. Padahal Raden Undaan sendiri itu juga paham bahwa biang keroknya ini adalah VOC. Oh iya. Mungkin Mas Romli ada informasi dari proses pembunuhnya. Ya sama sih ya informasi yang saya dapat. Cuman ya ada satu informasi memang sedikit berseteru ya, bukannya tidak mendukung penuh tapi memang ada perseteruan. Sampai ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa ketika Trunojoyo ingin menempatkan diri menjadi Raja Madura dengan gelar Panembahan Maduratna, di situ prosesnya menculik Cakraningrat II dulu. Menculik Cakraningrat II dulu, kemudian Trunojoyo mendeklarasikan diri sebagai Raja Madura yang sampai ujung barat, ujung timur mengakuinya sebelum terbunuh ya. Tapi tetap karena ada nilai romantisme tadi itu ya, tetap memposisikan
Raden Undaan atau Cakraningrat II itu sebagai raja dan sebagai paman gitu ya. Jadi masih ada nilai-nilai yang ada di situ ya. Etikanya, akhlaknya masih digunakan pada waktu itu sebagian saja. Saya kurang paham betul gitu. Berarti itu buat apa? Buat dinasti tandingan berarti. Atau gimana, Mas? Yang ketika proses mendirikan Panembahan Maduretno tapi masih mengakui Raden Undaan sebagai raja. Gini, ini satu versi ya. Ini bukan kebenaran absolut. Cakraningrat II secara perilaku itu dikondisikan oleh Mataram. Dan tidak betah berada di Madura, dia lebih memilih berada di Mataram daripada mengurus kerajaannya sendiri. Sehingga kesengsaraan rakyat itu ada di situ. Malah banyak yang menyalahgunakan jabatan, memerkosa, banyak merampok dan lain-lain. Akhirnya kata Trunojoyo, ini gimana ini mencak meturan. Tang paman pernah beri negara orang negara tibi tak urus. Akhirnya beberapa pejabat pemerintah menyalahgunakan jabatannya. Akhirnya karena memang masyarakat Madura pada waktu itu kurang begitu senang dengan Cakraningrat II dengan beberapa alasan tentunya. Akhirnya ketika Trunojoyo datang, dia disambut tanpa harus ada perang, tanpa harus apa, dia sudah dinobatkan menjadi Panembahan Maduratna pada waktu itu. Cuman satu referensi mengatakan memang dengan cara karena Amangkurat I secara garis hierarki kekuasaan ini tetap berada di bawah Mataram, cangkel paling pusing berada di bawah struktur pemerintahan, seberontak penakan tibi. Mungkin salah satunya ya diculiknya Raden Undaan Cakraningrat II itu bisa jadi faktor mengamankan dengan alasan bahwa dia tetap memposisikan dalam satu literasi Cakraningrat II itu sebagai pamannya, dilakukan dengan hormat. Bisa jadi faktor lain, kan banyak versi gitu. Nah, itu berarti sisi moralnya di situ ya. Langsung ke poinnya, Mas. Meninggalnya, terbunuhnya Sama berarti ada versi lain. Mas Ang ada tambahan enggak terkait ini? Oke, sebenarnya masih banyak teman-teman yang memang harus kita diskusikan ya. Karena ada beberapa informasi di buku itu, ada proses Trunojoyo katanya, tadi kan ada yang ngomong dibawa ke Mataram dulu, ke keraton dulu baru dibunuh. Ada yang dibunuh di lokasi perang ya. Bahkan ada di salah satu informasi itu disampaikan secara rigid, dimutilasi, Wak. Jadi Trunojoyo ada yang katanya dimutilasi, bahkan dipisah-pisah, semua ada yang mencubit secuil hatinya Trunojoyo karena menganggap Trunojoyo itu balelo dan masyarakat di lingkungan Mataram itu ada pada satu frekuensi untuk membenci Trunojoyo. Sampai ada salah satu cerita di mana Trunojoyo itu dibunuh dengan proses mutilasi dan semacamnya. Bodoh si Araob dan Trunojoyo dan semacamnya. Itu di versi lain. Jadi soal versi ini teman-teman bisa langsung cross check di Babar Tanah Jawa 1942 itu. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada nanti langsung kita mainkan tanya jawab, Mas. Bentar. Masalah yang dimutilasi memang beberapa literasi terutama terbitan daftar pustaka itu memang disebutkan bahwa dimutilasi. Tapi kita jangan lupa sejarah tutur bahwa proses mutilasi ini sebenarnya adalah propaganda Belanda. Propaganda Belanda. Jadi Belanda gimana caranya keluarga Trunojoyo agar tidak menggalang kekuatan lagi. Akhirnya dipropaganda bahwa Trunojoyo, akhirnya mereka semua takut karena adalah salah satu turunan terah Trunojoyo itu yang dari Kediri itu saya mendengar langsung pitutur dari beliau bahwa pada waktu itu memang teramat takut karena propaganda Belanda semua turunan Trunojoyo itu akan ditangkap. Jadi yang dari Kediri itu pada waktu itu lari ke Bangkalan, ke Madura, alhamdulillah diselamatkan oleh orang Bangkalan, akhirnya diakui anak orang Bangkalan pada waktu itu. Sebenarnya adalah propaganda dari Belanda. Karena beberapa literasi juga dalam serat Trunojoyo yang kedua kalau nggak salah, saya membaca itu dan beberapa saya buktikan dengan tepas dalam yang di Ngayogyakarta di Keningrat itu ada beberapa generasi yang menyebutkan bahwa Trunojoyo itu malah memang dibunuh, tapi mayat beliau diperlakukan dengan hormat, kayak gitu. Iya. Itu beberapa literasi yang saya dapat. Nah,
Jadi itu teman-teman ya, balik seperti ungkapan di pertama tentang sejarah yang disampaikan sama Kunto Wijoyo, bahwa sejarah itu bersifat intersubjektif. Artinya beberapa orang itu memiliki pengetahuan sejarah pada sudut-sudut masing atau pada versi masing-masing. Dan itu akan menemui titik temu ketika memang ada kesamaan informasi yang disampaikan. Berarti titik temunya memang Trunojoyo dibunuh. Itu titik temunya. Proses pembunuhannya ada yang diperlakukan secara baik, ada lagi versi diperlakukan secara mutilasi. Nah itu. Kemudian kita masuk ke sesi gimana? Sesi tanya jawab enggak ini? Langsung tanya jawab ya. Kira-kira teman-teman ada yang mau nanya enggak nih? Oh siap. Silakan Pak Doing. Nampung pertanyaan tahu. Oke, silakan mic-nya kedua. Amit. Saya tampung toh. Oke. Satu sesi 3 pertanyaan ya. Saya terus shooting Ya, lagi sabar. gitu. Saya tak duduk di sini Mas ya. Silakan. Monsan senat kan nyaman nih ketelak. Masuk shootingan maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pembicara, penyedia makalah, dan adik-adik saya yang saya cintai. Saya beranggapan adik-adik karena rata-rata umurnya mungkin di bawah 40 tahun. Anak-anak. Kalau saya mohon maaf sudah 65 tahun tapi semangatnya masih belum kalah dengan yang lain. Iya. Semangat. Mas Romli dan Mas Aang, yang perlu kita ketahui bersama, kapan Trunojoyo itu lahir dan kapan meninggal. Saya menemukan catatan di Leiden, jadi catatan Belanda itu tidak semuanya jelek, ada yang bagus. Salah satu di antaranya adalah Gedengbuch Bangkalan dan Gedengbuch Cirebon. Di Gedengbuch Cirebon ini terus terang Trunojoyo dibela mati-matian. Pada tahun 1649 Masehi atau tepatnya 1059 Hijriah beliau lahir. Tidak tercatat bulannya. 1649. Kemudian tahun Hijriahnya 1059. Beliau wafat pada hari Selasa 2 Januari 1960 Masehi. Selasa 2 Januari 1680 Masehi, tepatnya biasanya kalau orang Madura mengadakan haul ini jatuh pada tanggal 29 Zulhijjah. Dzulqa'dah kalau tulisannya. 1090 Hijriah. Nah, perlu kita ketahui bersama, ibunya Raden Nila Prawata, Pangeran Trunojoyo Panembahan Maduretno, ini masih keturunan dari Joko Tuli. Jadi tidak heran kalau semacam Pangeran Trunojoyo ini mempunyai keinginan kuat untuk mensejahterakan masyarakat. Beliau tidak memberontak sebetulnya, hanya meluruskan non gelenon cak meturun mon tetih penguasa kutu akaderia kutu pekere kepalona masyarakat. Nah, di Sampang itu masih ada ari-ari beliau, berarti beliau lahir di Sampang. Karena apa? Raden Aryo Meloyo Kusumo sebagai pengganti Raden Prasena ketika beliau sering meninggalkan
keraton di Madegen. Karena dulu Madegen dan Bangkalan itu jadi satu bernama Bangkulon atau Madura bagian barat. Bangwetan mana aja cukup Sumenep. Jadi Pamekasan, Sampang dan Bangkalan ini masuk daerah Bangkulon. Ketika beliau Raden Undakan Cakraningrat kedua, Pangeran Cakraningrat kedua, Panembahan Siding Kamal ini masih remaja. Beliau sangat akrab dengan Sunan Cendana. Pada waktu beliau masih menjadi santri Sunan Ampel, beliau melakukan tirakat jalan ke pulau selatan di Laut Selatan. Di manuskrip alim ulama terutama ada yang di Paserean maupun di Tambe Agung itu menulis tentang perjalanan beliau dengan Sunan Cendana. Kalau tidak salah tahunnya itu 1033 Masehi. Hijriah. Sorry. 1033 Hijriah. Oke, mohon maaf Pak Doing. Nanti masih ada momen lain untuk itu. Mungkin langsung ke poin dulu ya, Sebentar. soal pertanyaan. Kenapa saya kemukakan latar belakang biar tahu bahwa siapa sebetulnya Raden Undakan itu, kemudian siapa Raden Trunojoyo itu. Jangan lupa Bangkalan masih tetap mempunyai jargon Bupak Bebu Guru Ratok. Ini yang masih dipegang oleh Trunojoyo. Beliau sebetulnya bukan menculik. Mohon maaf, saya bung merumbung ini. Mengenai yang di Sunan Giri, itu bukan Sunan Giri Sepo. Generasi keempat, jadi putra dari Sunan Kawis Guo yang sudah dipanggil bukan Sunan lagi, Kyai Ageng Giri namanya. Nah, masa-masa seperti itu. Nah, itu tercatat di Babat Untung Suropati. Bahkan Seporana, orang-orang timur itu tercatat di sana itu siapa yang membela Belanda dan siapa yang berpihak di rakyat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kekurangan dan kelebihannya nanti akan saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa ya teman-teman, luar biasa. Ada beberapa informasi yang tadi belum tersampaikan ya, akhirnya tersampaikan. Mulai dari tanggal wafatnya kita sudah tahu secara terperinci ya. Barangkali nanti di tanggal itu kita mau ngadain acara yang khusus ya, itu boleh lah. Hallnya milenial, nggak tahu hallnya seperti apa kalau milenial kan seperti itu. Nah, soal ari-arinya yang masih di Sampang, kemudian proses dinamikanya dengan Raden Undaan sudah diberikan informasi tambahan oleh Pak Doing, salah satu sesepuh yang juga masih giat di sejarah dan kebudayaan. Oke, yang bertanya dulu ya, yang bertanya diusahakan kepada penanya dulu, karena nanti sesi untuk penyampaian respon masih ada, tenang saja ya. Yang bertanya saja silakan. Oke Mas, silakan Mas. Nama, asal, langsung pertanyaan Mas ya. Takoan Mas Wulan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada guru saya, Abah Doing, dan senior-senior yang lain. Nama saya Luki Ali Sahbana, saya dari Surabaya. Sangat menarik diskusi pada malam hari ini. Cuman saya ada beberapa pertanyaan yang sangat menggelitik di benak saya. Yang pertama, kenapa
Raden Nila Prawita ini dijuluki Trunojoyo asal mulanya kenapa dijuluki Trunojoyo. Yang kedua, sebelum senada dengan apa yang disampaikan oleh Raden Muhammad Hambali atau Mas Aang, ketika Trunojoyo sebelum menyerang Mataram, katakanlah seperti itu, Trunojoyo minta izin dulu ke Raden Undaan. Cuman Trunojoyo juga ada yang mengatakan mampir ke Arusbaya Ratu Ebuh untuk minta Wahyu Cakraningrat. Jadi tidak mungkinlah seorang Trunojoyo yang katanya Badoing bapak bubuk apa Badoing kok kelopain? Ya itulah seperti itu. Dari tadi dari pemateri yang di depan saya ini tidak menjelaskan sejarah awal dari Trunojoyo, bagaimana pendidikan beliau sejak kecil. Jadi kalau bicara masalah sejarah, saya kurang sepakat hanya mengambil satu sumber dari sejarah dari Jawa Mataram lah. Karena kalau saya baca di referensi di beberapa buku cenderung mendiskreditkan orang Madura, cenderung menurunkan harkat martabat seorang orang Madura. Makanya saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Aang tadi, ada babat Trunojoyo dan sampai beberapa jilid seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa. Yang kedua, Ketiga. Kan pertama kan kenapa dijuluki Trunojoyo. Ah. Nah, kedua kemudian proses pendidikan yang sampai Trunojoyo kok minta restu Wahyu Cakraningrat ke air mata ibu. Ah. Iya bener ya. Terus yang ketiga sekarang. Yang ketiga, yang jadi pertanyaan saya, pada masa Mataram Sultan Agung, kenapa hanya di Madura khususnya di Bangkalan yang diambil anak asuh Raden Prasena ini? Kenapa kok tidak yang lainnya gitu? Karena saya sedikit banyak juga belajar filsafat dari Badoing juga, mencari akarnya itu loh. Kenapa kok bisa ngambil di Bangkalan gitu loh? Oke. Kenapa kok tidak yang lainnya seperti itu? Oke. Ada apa ini? Ada apa dengan Bangkalan? Ada apa dengan Madura secara umum? Oke. Seperti itu. Apakah tarikannya dengan Majapahit atau lainnya atau Sriwijaya dan lain sebagainya mungkin seperti apa? Kenapa Sultan Agung bisa ngambil Prasena jadi anak angkat kemudian dijadikan mantu? Dan seperti itu. Mungkin yang terakhir, Ada lagi keempat berarti. yang terakhir, Oke. saya harapkan diskusi pada malam hari ini tidak selesai di sini. Oh, siap. Artinya dari beberapa kampus, khususnya kampus Trunojoyo, sudah berusaha untuk menjadikan Pangeran Trunojoyo ini menjadi pahlawan nasional. Cuman karena beberapa kendala dan lain sebagainya, saya sempat diskusi sama TNI dan lain sebagainya, ada beberapa kendala yang memang faktornya juga dari Trah Mataram juga. Makanya saya harapkan diskusi pada malam hari ini tidak selesai di sini. Mungkin bisa dibentuk paguyuban untuk mencari informasi dan lain sebagainya. Di Bangkalan ini ada Sunggo Sukmo dan lain sebagainya, banyak lah. Tinggal bagaimana pasca diskusi pada malam hari ini tidak hanya selesai di sini aja. Oke. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kelancangan saya. Nggak ada. Saya hanyalah butiran debu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.